Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Era.com channel. Kali ini saya akan membahas mengenai fungsi HLOOKUP pada tiket kereta api Jayabaya. Baik, yang pertama saya akan sampaikan bahwa ada 3 tabel, ada 3 tabel dengan 3 kondisi kode yang akan kita coba kombinasikan dengan fungsi teks, yaitu left, mid, dan right. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa kenapa kita gunakan fungsi HLOOKUP, karena database ataupun tabel referensi yang akan kita ambil datanya itu judulnya itu ada di samping sebelah kiri atau dalam satu kolom seperti ini. Ini adalah judul dari kode A dan D. Kemudian status ada bayi dan dewasa, diskon judulnya ini 50% dan 0%. Kemudian ada kode lagi, ini kode kelas, ini nama kelasnya kemudian ada harganya. Nah, mengapa kita pakai fungsi HLOOKUP? Karena judulnya ada dalam satu kolom Jadi kita melihat data secara baris per baris dengan patokannya adalah kode yang ini yang di atas, dan satu lagi kode yang ini. Ini dapat kita lihat kode referensi yang dicantumkan pada kolom C di mana EK ini adalah kode kelas, EK, EF, EF yang ada pada tabel referensi kelas, yaitu EF, EK, eksekutif, ekonomi, kemudian harganya. Begitu juga di sheet dengan versi 2 kodenya di kolom C. Ini ada EKD, EKD, EFD dan sebagainya. Ini juga sama Ini hanya perbedaan letak saja perbedaan letak kodenya. Baik, kita mulai Yang pertama, saya akan mencoba mengeluarkan dari tabel referensi untuk 10 nama ini Harap ingat bahwa kita gunakan fungsi HLOOKUP untuk memudahkan kita dalam mengolah data yang tidak hanya sedikit, yaitu data yang lebih banyak dan otomatis Yang pertama, kita akan buat di kolom kelas, kita akan mengeluarkan apa itu kode EK itu. Pertama, setiap fungsi kita gunakan sama dengan, kemudian HLOOKUP Setelah itu kurung buka, kita klik kode yang ada di C C6 dalam hal ini, kemudian kita kasih koma, kemudian kita blok di tabel referensi di sheetnya refer, yaitu konten dari tabel kelas Setelah di blok, ini blok itu boleh sampai sini karena kita isinya hanya konten dari atau isian dari nama kelas, maka boleh di blok sampai dengan baris ke-8 ataupun boleh sampai dengan baris ke-9 Kita blok saja semua sampai 9 Setelah itu kita kunci dengan F4, kemudian koma. Nah, sekarang ada di baris berapa kelas itu? Yaitu di baris yang kedua dari yang kotak yang kita pilih tadi. Yang pertama adalah kodenya, yang kedua adalah kelasnya, yang ketiga adalah harganya. Jadi baris kedua isiannya. Maka kita ketik 2 dengan mengacu pada kode yang EF dan EK. Ketik 2, kita kurung tutup. Kita enter. Maka hasilnya adalah di sini keluar kelas ekonomi. Setelah itu baru kita double klik ke bawah. Hasilnya ini Jadi di sini ada tabel atau sheet refer sheet refer yang merujuk pada tabel kelas kereta api. Begitupun dengan harga di sini ada harga di sini Nah, ini harga jual saya hilangkan dulu karena ini berkaitan dengan diskon. Oke, baik.
harga pun sama seperti tadi ya. Sama dengan HLOOKUP ya. Kemudian kita klik di sini kodenya ya, C6. Kemudian kita pindah ke sampingnya lagi ya. Di sini ya. Kita blok lagi seperti ini. Kemudian kita kunci pakai F4. Kita absolutkan pakai F4, koma. Nah, sekarang harga itu ada di baris yang ketiga dari tabel ini yang kita blok. Itu yang pertama kode, kelas, kemudian harga. Maka kita ketik baris 3. Ini ya, baris 3. Kurung tutup, kita enter. Maka keluar harga untuk kelas ekonomi yaitu 265. Seperti ada di sini, 265. Eksekutif 450. Mari kita tarik ke bawah ya. Ini ekonomi hasilnya harus 265. Nah, eksekutif 450. Ini untuk versi yang satu dengan kode hanya ada satu. Kode yang tunggal ya. Nah, sekarang di versi 2 seperti ini. Ini ada kode EK, EF, hanya ada tambahan di belakangnya ada D, yaitu untuk status di sini ya. D itu status, yaitu pada tabel referensi yang atas ya. Status dewasa atau bayi ya. Penumpangnya bayi atau dewasa. Oke, baik. Caranya sama seperti yang tadi, hanya di sini karena kombinasi kodenya tidak tepat atau tidak pas ya, tidak cocok dua karakter yang sama, maka di sini kita akan ambil kodenya yaitu hanya ada EK untuk yang kelas. Maka kita gunakan sama dengan HLOOKUP ya. Kemudian karena kodenya ada di samping sebelah kiri, maka kita gunakan fungsi tag left. Ya, kita ambil sebelah kiri. Kita ambil data atau karakter dari paling kiri, yaitu dari E. Kemudian kita klik di mana ada kodenya. Kemudian kita ambil berapa karakter dari 3 karakter ini, kita akan ambil sesuai kode kelas yaitu 2 karakter. Kita hanya akan ambil E dan K. Ya, EK. Kurung tutup. Kemudian kita koma lagi. Kita lanjutkan fungsi HLOOKUP-nya ya. Setelah kita selesai lookup value-nya, kemudian kita lanjut ke tabel referensinya atau tabel arahnya yang mana. Kita ambil lagi ke sini ya. Kita blok yang seperti tadi di sini. Kemudian kita kunci. Nah, dengan F4 kemudian kita ketik 2, yaitu baris kedua untuk mengisi kelas, yaitu eksekutif dan ekonomi. Setelah itu enter. Seperti ini. Ini kombinasi antara fungsi HLOOKUP dengan fungsi tag dengan kode A dengan kode kelas ada di samping sebelah kiri. Ya. Nah, sekarang status. Sini ya, status ya. Status itu D, polanya ada di paling akhir dari kode, karakter kode ini. D itu adalah dewasa, ini ya. Kemudian A itu bayi. Nah, sekarang kita keluarkan kodenya. HLOOKUP, kurung buka, diklik, di mana ada kodenya. Maaf, kita pakai right ya, fungsi right karena kodenya ada di paling kanan. Kita klik. Nah, karena kita akan ambil hanya ada satu kode dari paling kanan, maka kita ketikkan angka 1, yaitu satu karakter saja, yaitu D atau A ya. Koma. Sekarang kita blok tabel arahnya di sini ya. Referensinya, kemudian kita kunci pakai F4 ya, langsung dikunci ya. Ketika diblok, setelah diblok langsung kunci pakai F4 biar nanti ada tanda daulat seperti ini. Setelah itu baru koma, kita input
statusnya, yaitu di baris yang kedua, ya. Ini baris 1, ini baris 2, ini baris 3, ya. Kita ketik 2, tutup, enter. D itu adalah dewasa. Nah, double klik, maka akan keluar. A itu adalah bayi. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan isi tabel harga. Tabel harga sama seperti tadi ya. Karena tabel harga ada pada kolom kelas ya. Kolom kelas ya. Maka kita gunakan yang kode EK ya. Ini dapat dilihat di sini ya. Ada di sini harga nih. Maka kita keluarkan dengan mengambil dengan kode EK. Lookup. Seperti yang pertama ya, tadi ya. Kita klik. Kita pakai gunakan left ya, karena kodenya pakai EK ya untuk mengeluarkan harga. Nanti yang beda adalah hanya barisnya saja. Oke, kita klik ini. Kemudian kita ambil 2 karakter. Tutup. Sekarang kita ambil tabel arraynya. Yang ini ya. Yang ada harganya di sini. Setelah itu langsung kita kunci. Nah, sekarang barisnya ke berapa? Barisnya yang ke-3. 1, 2, 3. Kita ketik 3, kemudian kita kurung tutup, enter. Dapat harganya, kita double klik ya, seperti ini. Setelah itu, ini ditanya diskonnya ya. Ditanya diskon untuk menentukan harga jualnya. Jadi di sini ada diskon untuk anak-anak ya atau bayi ya. Nah, di sini lihat nih, bayi itu dapat diskon 50%. Tergantung dari kelasnya, apakah kelasnya di eksekutif atau kelasnya di ekonomi ya. Baik, kita masukkan di sini diskon ya, sama dengan lookup ya. Karena kodenya menggunakan kode yang paling kanan yaitu D dan A, maka kita pakai di sini fungsi tag right, kurung buka, klik kodenya, koma, berapa karakter dari sebelah paling kanan, dari sebelah paling kanan berapa karakter, kita ambil 1, yaitu D aja ya. Kurung tutup, kemudian koma, kemudian kita pilih tabel arraynya. Ini ya. Setelah itu kita F4. Nah, sekarang diskon itu ada di baris yang ke ya, secara horizontal kita lihatnya yaitu ada di baris yang ke-3. 1, 2, 3. Maka kita ketik 3. Kurung tutup. Nah, karena kita akan mengambil rupiahnya ya langsung, maka kita langsung kalikan saja di sini. Ini pakai tanda bintang, kalikan dengan yang ada di kolom V2 yaitu sini ya. Ini tidak apa-apa, kita hilangkan ya. Yaitu di kolom F 265 ini ya harganya. Setelah itu kita enter. Nah, yang dewasa ini karena 0, maka dia tidak dapat diskon. Nah, ini yang dapat diskon ada di adik ya. Dia karena bayi, ekonomi bayi, maka harga ekonomi yang 265 itu didiskon 50% menjadi 132.500 ya. Kalaupun kita ganti di sini boleh diganti, ini mungkin jadi 25% ya, seperti ini. Maka di sini akan berubah juga. Oke, sekarang harga jual, pengurangan harga asli dengan harga diskon sama dengan klik harga kemudian dikurangi dengan diskon ya, enter. Ini tetap karena memang harganya tetap ya, tidak ada diskon. Coba klik. Nah, yang ini berubah karena sudah dikurangi dengan ini.
Oke. Ini versi 2 dengan kode versi 2 seperti ini ya. Jadi teman-teman akan menjumpai berbagai banyak kode ya, apakah itu nomor pegawai ataupun kode kelas ataupun kode resi atau kode faktur ataupun apa yang bisa diterjemahkan menjadi bentuk-bentuk yang lainnya untuk di kolom-kolom yang mungkin dibutuhkan sama teman-teman untuk diekstrak ya dari suatu tabel referensi yang ada. Nah, sekarang versi 3 seperti ini. Ini kita tambahkan di sini angka 22 ya. Ini hanya permisalan saja 22. Kemudian kita balikkan si statusnya ada di paling kiri ya. Kemudian kode kelasnya ada di tengah EK ya. Jadi yang pertama kita gunakan left ya. Kita tidak gunakan fungsi teks. Ini normal saja lookup-nya. Kemudian V2 ini kita gunakan 2. Kita gunakan 2 yaitu fungsi text left dan fungsi right. Nah, sekarang yang versi 3 ya. Ini kodenya ada yang di tengah yaitu EK, EF ya. Kode kelasnya ada di tengah. Oke, sekarang kita tentukan kode kelasnya. Lookup kurung buka, kemudian kita klik di sini, kemudian, nah ini akan salah ya, karena letaknya ada di tengah kodenya, EK-nya dan EF-nya, maka kita gunakan fungsi teks namanya mid. Seperti ini, kurung buka, diklik kode kelasnya ya, kemudian kita koma. Nah, sekarang start number-nya ada di mana? Mulainya karakternya itu ada di mana? Kita hitung dari paling kiri, yaitu dari D ya. 1, 2. Nah, itu berarti yang kedua, E-nya itu ya. Sekarang, dari yang E ini, kita ketik 2. Ya, karakter kedua, dari paling kiri. Kemudian, dari paling kiri yang 2 tadi, ya karakter kedua tadi, yang E, kita ambil berapa karakter? Kita hitung menjadi 2, karena kodenya ada 2, yaitu E dan K. Jadi, EK. Ya, di sini E. Kemudian K, jadi 2. Ya, start mulainya itu di E, yaitu karakter kedua dari paling kiri, kita ketik di tengah-tengahnya 2. Kemudian kita akan ambil dari start number yang tadi, dari E tadi, itu 2 karakter. 1, 2, E dan K, atau nanti E dan F ya. Setelah itu kita kurung tutup. Nah, dapatlah lookup value-nya ini. Ya, yaitu EK atau EF. Baru sekarang kita koma lagi, kita masukkan tabel referensinya yang ada di sini ya, di tabel kelas. Kita blok, kemudian kita Fn 4. Sekali lagi, kalau kelas boleh kita bloknya sampai dengan baris 8 saja ya, koma, kemudian kita ketik 2, yaitu baris yang kedua isiannya. Tutup, enter, dapat kelas ekonomi. Kita coba klik ya, semuanya keluar. Oke, sekarang status sekarang ada posisinya ada di paling sebelah kiri. Ini sama dengan yang tadi ya, di sini ya, di V2 kita sudah pelajari seperti ini ya. Kita gunakan left karena posisi status D dan A nya itu ada di sebelah paling kiri. Kita klik yang ini, kemudian langsung yaitu jumlah karakternya dari paling kiri yaitu 1, yaitu hanya D atau A ya nanti ya. Nah, seperti ini, dapatlah lookup value-nya. Sekarang kita masuk ke tabel arraynya, koma ya. Kita ambil dari tabel status ya. Boleh sampai dengan baris keempat saja ya, ngebloknya ya, karena jawabannya ada di bayi dan saat dewasa ini ada di baris keempat. Setelah itu Fn F4 atau F4 ya. Kalau di laptop biasanya ada Fn F4. Oke, setelah itu koma, kita ambil baris kedua dari tabel status. Tutup, enter. Dapatlah status dewasa untuk karakter atau kode D.
double klik ke bawah, kita salin kodenya ya, kita salin jawabannya ya, kita salin formulanya ke bawah, ya. Sampai sini bayi ya, AA ini bayi. Oke, sekarang harga itu letaknya ada di sini ya, di kolom kelas, di tabel kelas ya. Maka karena dia ada di tengah, sama seperti yang kelas ini, jadi kita gunakan fungsi min seperti ini ya. Ini boleh kita copy seperti ini karena kita sudah kunci ya. Ini ya, seperti ini ya. Ini kita tinggal ganti di sini menjadi 3 ini ya. Nah ini ya, jadi kita ganti hanya barisnya saja, yang lain sama. Ini ada di C6, ininya sama, lookup value-nya ya, kita ambil 2 karakter di tengah ya, yaitu EK. Kemudian tabelnya sama ya, tabel yang referensi tadi di sini. Kemudian baris yang ketiga ya, barisnya yang ini, yang ketiga, 1, 2, 3. Tinggal ditarik ke bawah atau double klik boleh seperti ini. Nah sekarang yang diskon ada di tabel yang ini ya, 25% dan 0. Nah sekarang yang sama adalah kode yang ini ya. Sekarang kita ambil saja ya, kita copy seperti ini, letakkan di sini, paste ya. Nah ini berubah ya, ini adanya di E6, harusnya dia ada di C. Nah ini kita ganti jadi C ya, ini ya. Sekarang kita ganti terusnya, setelah C lookup value sudah betul di C ya, di sini. Sekarang kita ganti di sini menjadi baris 3 karena diskon ada di baris ketiga ya. Di baris ketiga ini ya. Setelah itu kita copy ke bawah. Nah, ini karena kita tidak kalikan, maka kita tidak bisa menentukan harga jual di sini ya. Nah, sebaiknya kita langsung saja bila ingin satu kolom ya, kecuali kita buat satu kolom lagi, hasil pengalian 265 harga dengan diskonnya. Nah, kalau ingin langsung, kita tinggal ketik bintang, kemudian klik harganya. Jadi dikali dengan harga. Kita enter. Kalau kita double klik ataupun kita copy ke bawah, maka di sini dapat diskonnya dengan harga rupiah. Oke. Sekarang kita kurangi harga dengan diskonnya. Ini ya. Harga kurang diskon, maka hasilnya ini. Sekarang kita double klik ke bawah, kita salin formulanya ke bawah, maka pengurangan ini dengan ini hasilnya adalah harga jual ini. Itu ya, kita simpulkan jadinya di sini tergantung kodenya ya, bentuk kodenya seperti apa ya. Ketika kita akan menggunakan fungsi lookup ya. Kemudian apakah kodenya seperti ini ataukah kodenya seperti ini ya, atau kodenya seperti ini. Jangan lupa disamakan dengan kode yang ada di sini ya, di tabel referensinya. Ini tabel referensi bisa saja nanti banyak juga kontennya ya, tergantung dari tabel referensi yang mananya. Oke, kemudian setelah itu jangan lupa kalau judulnya ada di sini, ini adalah menggunakan fungsi lookup, kecuali judulnya ada di atas ya. Kalau saya copy di sini ya, saya letakkan di sini ya. Nah, ini saya pakai transpose ya. Nah, seperti ini. Nah, ini judulnya ada di atas. Ini menggunakan bukan lookup, tapi kita gunakan vertical lookup atau VLOOKUP. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat.